Ya, baik. Ya, minggu ini kita bahas berkaitan tentang komponen komputer dan juga sistem bus. Ya, di materi berikutnya ya. Setelah kemarin teman-teman sudah belajar berkaitan dengan pengantar arsitektur komputer dan juga kemarin teman-teman terakhir sudah assignment berkaitan dengan perkembangan komputer ya sampai dengan saat ini. Ya, sebelum jauh membahas tentang komponen komputer dan juga sistem komputer, ya, mungkin saya akan coba sedikit mereview untuk penugasan teman-teman nih, assignment teman-teman. Ya, jadi ya untuk penugasan teman-teman, ya untuk penugasan teman-teman ini sudah saya terima. Ya, jadi nanti silahkan mohon dipastikan lagi apakah sudah mengumpulkan semua atau belum ya, karena ini saya lihat masih ada beberapa yang belum mengumpulkan ya, seperti ya, ini untuk kelas yang 74 ya, 74 itu masih ada Delvi Nur Mubarok, Andri Widianto, kemudian untuk kelas yang 75 itu masih ada Ulin Nuha, Fasyania, Wildan Arifian, Sasi, Vicky, wah ini masih banyak nih. Kiania, Yosi, Khairullah, ya. Masih cukup banyak yang belum mengumpulkan ya, jadi mohon untuk bisa segera ya bagi teman-teman yang mungkin tahu atau kenal bisa diinfokan kepada temannya. Ya, baik. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan berkaitan review teman-teman nih ya. Sebagai contoh ini saya contohkan hasil tugasnya teman-teman ya. Jadi harapan saya nanti untuk ke depan, karena kita kan masih ada assignment ya, saya cek di jadwal, kita itu masih ada assignment di beberapa kali sesi ya. Nah, tanggal hari ini tanggal 23, sorry yang jam 10 ya. Ini, nah, ini. Ya, ini. Hari ini kita online, kemudian minggu depan tanggal 30 sebelum lebaran kita ada assignment ya. Ada assignment, saya kira assignmentnya juga nanti segera akan bisa diakses ya, saat ini belum. Nah, kemudian setelah itu akan ada tatap muka kita insya Allah di tanggal 14 Mei ya. Jadi setelah libur lebaran, kemudian akan ada assignment berikutnya dan setidaknya kita assignmentnya itu masih ada 6 kali assignment lagi. Nah, besar harapan saya nanti ke depan assignmentnya teman-teman tidak hanya sekedar menulis sebuah artikel, ya, tidak hanya sekedar menulis artikel, atau bahkan saya jumpai ada beberapa yang artikelnya itu bisa dibilang ya copy paste dari sumber-sumber lain ya. Ya, hanya sekedar copy paste dari sumber-sumber lain, tidak mengolah menjadi kalimatnya sendiri, ya tidak mencoba untuk merangkum ya, versi kalimatnya teman-teman, ya, tapi hanya sekedar copy paste. Bahkan ada juga yang download file, kemudian filenya diupload. Nah, tidak ada namanya, ya, tidak ada namanya, tidak ada identitas mahasiswanya, jadi cuma download file dari internet kemudian menguploadnya. Nah, ini saya jumpai ada beberapa hal atau ada beberapa mahasiswa yang masih seperti itu. Nah, besar harapan saya nanti next untuk assignment berikutnya, mohon untuk pembuatan artikelnya atau pembuatan tugasnya itu menggunakan konsep artikel ilmiah. Ya, besar harapan saya teman-teman menggunakan konsep artikel ilmiah. Ya, walaupun mungkin belum pernah lebih spesifik diajarin membuat artikel ilmiah, tapi setidaknya teman-teman mencoba untuk belajar dari dini, belajar dari awal. Nah, untuk contoh artikel ilmiah, teman-teman bisa cek di
Google Scholar ya. Jadi ketikkan scholar google.com ya. Ini ketikkan di scholar google.com. Saya tuliskan di kolom chat ya alamatnya scholar google.com. Silahkan ketikkan di situ. Nah, tinggal nanti topiknya teman-teman tuliskan di situ. Nah, topiknya teman-teman bisa tuliskan di situ. Misalkan kita bicara hari ini berkaitan dengan komponen komputer. Nah, kita ketikkan saja komponen komputer. Ya. Ini ada banyak. Nah, ada banyak artikel di sini, dan sifatnya ini adalah artikel-artikel ilmiah. Ya. Artikel-artikel ilmiah. Jadi penulisannya pun juga sesuai dengan ilmiah, dan ini harapan saya dijadikan teman-teman sebagai media belajar ya, media belajar untuk menulis artikel ilmiah. Karena tidak bisa kita pungkiri nanti teman-teman di semester 7, semester 8 itu kan sudah menulis skripsi ya. Sudah menulis skripsi, di mana skripsi itu adalah sebuah artikel ilmiah penelitian ya. Nah, harapannya nanti teman-teman sudah terbiasa di situ. Nah, contoh nih, misalkan di sini ada ambil komponen komputer. Ya, nah ini per tahunnya juga kita bisa lihat kalau misalkan ini 2016, kesannya kok terlalu lama misalkan. Nah, kita bisa cari termasuk buku ya. Jadi di sini tidak hanya artikel ilmiah tapi juga buku bisa kita dapatkan di sini. Ya. Misalkan coba tambahkan kata kunci lain ya. Nah, misalkan ini mengenal struktur sistem operasi pada komputer. Nah, misalkan kita ambil artikel ini sebagai contoh ya. Ingat ini sebagai contoh. Jadi nanti teman-teman menggunakan judul tugasnya sesuai topiknya di minggu itu ya. Misalkan minggu ini berkaitan dengan komponen komputer dan sistem bus komputer. Nah, berarti ini saya gunakan contoh di sini ada mengenal struktur sistem operasi pada komputer. Ini artikel ini bisa kita download. Nah, yang bisa di-download silakan di-download. Bagi yang mungkin ada beberapa yang di-download harus perlu membayar. Next nanti di pertemuan berikutnya saya coba infokan bagaimana cara mendownload artikel-artikel yang berbayar. Ya, ini contoh di sini ya. Di sini ada mengenal struktur sistem operasi pada komputer. Nah, ini nama, kemudian nanti identitas teman-teman ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini prinsipnya hampir sama seperti yang teman-teman buat kemarin. Hanya ya, yang menjadi perlu di garis bawahi adalah satu ya. Ini saya coba nah, saya coba share screen yang full. Ya. Yang menjadi perlu catatan yang pertama adalah satu artikel ini sifatnya ilmiah atau artikel ilmiah ya. Kemudian yang kedua, gunakan tata bahasa sendiri ya. Dan yang ketiga, gunakan format penulisan atau template artikel jurnal. Nah, ini nanti saya contohkan format penulisan atau template artikel jurnal. Kemudian yang keempat, jangan lupa daftar pustaka. Ini yang sering sekali teman-teman
tidak menuliskan ya. Ya, karena daftar pustaka itu penting ya. Daftar pustaka. Baru yang kelima adalah identitas mahasiswa. Nah, ini nanti coba saya share di grup ya. Oke, saya coba share di grup untuk kelas kita hari ini, berarti yang kelas 74. Oke, sudah saya share di grup. Dan saya coba share screen lagi. Ya. Oke, nah ini tadi contoh hasilnya ini. Kemudian kalau mungkin kita nyari artikel lagi yang lain, lepas lagi. Kita nyari artikel yang lain ya, coba ya. Buku aja. Sistem kelas komputer. Nah, ini misalkan di sini saya cari yang ini. Oh, ini buku ya. Buku. Ya, ini misalkan saya coba buka yang ini. Nah, ini misalkan evolusi komputer, kinerja komputer, dan interconnection network. Nah, ini artikel yang kemarin ya, topik yang kemarin ya, evolusi dan perkembangan komputer. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa membuat artikel, ya harapannya ke arah ilmiah ya, tapi bertahap nggak apa-apa karena ini teman-teman masih awal. Ya. Nah, kemudian tadi poin yang kedua adalah gunakan tata bahasa kalimat sendiri. Nah, jadi teman-teman boleh saja mencari sumber referensi dari manapun ya, dari internet, dari buku, jurnal dan sebagainya, tapi tetap diolah menggunakan kalimat dan tata bahasanya teman-teman. Ya. Ini untuk apa? Untuk menghindari adanya plagiasi. Ya, menghindari adanya plagiasi. Jadi misalkan nih di sini misalkan nih tertulis memori. Ya. Memori adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi mengolah data dan instruksi. Ya, misalnya seperti ini. Nah, kemudian diolah menggunakan kalimat teman-teman itu bisa seperti ini. Misalkan memori menurut. Nah, menurutnya siapa? Nah, ini kan ada judulnya di sini. Nah, Henrico Junior. Nah, teman-teman bisa menurut Henrico Junior. Nah, memori menurut Henrico Junior adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi mengolah data dan instruksi. Nah, itu bisa langsung ya. Memori menurut tadi Henrico langsung disebutkan sama. Atau bisa juga ditulis memori menurut Henrico merupakan ya, perangkat keras ya, atau hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah data-data dan instruksi yang diberikan pada komputer. Jadi secara maksud dan tujuannya sama, tapi penggunaan kalimat dan bahasanya yang dikembangkan. Ya,
Jadi bisa dirubah menjadi memori adalah kumpulan perangkat keras, gitu. Kumpulan perangkat keras atau perangkat keras atau hardware yang memiliki fungsi. Nah, dari yang berfungsi ini kita rubah jadi yang memiliki fungsi. Istilahnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita kenal ada kalimat aktif, ya, dirubah menjadi kalimat pasif. Atau sebaliknya, ketika kalimat itu pasif, dirubah menjadi kalimat aktif. Ya. Yang memiliki fungsi untuk mengolah data, ya, dan instruksi pada sebuah komputer. Nah, jadi ditambahkan pada sebuah komputer. Ini sudah kalimat yang ya tidak ada unsur plagiasinya. Kalaupun ada unsur plagiasinya ya bisa dibilang rendah, gitu kan. Ya, karena sudah menggunakan kalimat dan tata bahasanya teman-teman. Ya, jadi harapannya seperti itu. Nah, ini contoh untuk istilah memori. Nanti juga bisa juga misalnya nih RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Nah, diolah menjadi RAM merupakan memori sebagai tempat menyimpan sementara pada saat komputer berproses, misalnya pada saat komputer berproses atau ya, pada saat komputer menjalankan instruksi-instruksi, gitu ya, dan dapat diakses secara acak atau random. Gitu. Jadi kalimat-kalimat ini disusun menggunakan kalimat dan tata bahasanya. Gitu. Nah, itu poin kedua. Kemudian poin yang ketiga tadi, gunakan format penulisan template artikel jurnal. Nah, artikel jurnal itu banyak banget ya. Artikel jurnal itu banyak banget, teman-teman bisa ya, teman-teman bisa cari itu dari Scholar, itu juga bisa tadi di Google Scholar, atau bisa juga ditambahkan teman-teman bisa mencari di Sinta. Di Sinta. Nah, Sinta ini adalah kumpulan artikel jurnal. Ini saya linknya nanti saya kirimkan di kolom chat. Sinta itu adalah kumpulan website untuk mengindeks jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Tentunya jurnal-jurnal yang terakreditasi. Nah, teman-teman boleh, ini kalau Sinta 1, Sinta 2 agak sulit ya. Mungkin teman-teman bisa yang level untuk belajar yaitu di Sinta 5 atau Sinta 6. Nah, Sinta 6 misalkan, nah, tinggal karena kita di bidangnya komputer, informatika atau sistem informasi, kita ketikkan saja misalkan informatika atau sistem informasi. Oh, ada berarti satu kata. Kemudian informatika. Nah, ini ada nih. Metomika, Jurnal Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi, atau Intek Informatika dan Teknologi Informasi. Nah, teman-teman cek di sini, buka, dan ada websitenya, ya, ada kolom websitenya. Diklik kolom websitenya, dia otomatis masuk ke jurnal Intek. Nah, ini teman-teman cari template. Nah, ini cari template. Templatenya silakan di-download. Nah, ini sudah di-download. Nah, saya coba stop screen dulu untuk buka templatenya. Nah, ini templatenya seperti ini, teman-teman. Nah, tadi di atasnya ada jurnal. Nah, ada jurnal, kemudian pedoman penulisan, ini judulnya, teman-teman. Misalkan tadi berkaitan sistem komputer, teman-teman bisa membuat judul, ya, misalkan tadi judulnya, ya nanti disesuaikan judulnya dengan topik minggu itu ya. Misalkan ya judulnya misalkan tadi ya
misalkan evolusi komputer, ya, kinerja komputer, interconnection, atau kita tulis misalnya judulnya nanti di sini adalah perkembangan evolusi komputer dari tahun ke tahun misalkan. Nah, ini contoh misalkan seperti ini. Kemudian penulisnya, nah penulisnya ini tulis nama teman-teman ya. Misalkan di sini Rizka Permatasari misalkan. Ada Rizka Permatasari? Hadir di sini Rizka Permatasari? Nah, satu saja enggak apa-apa ya. Karena teman-teman kan individu ya tugasnya. Nah, ini program studinya apa? Ditulis misalkan nama perguruan tingginya ya, berarti STIMIK Widya Utama ya, kemudian alamat dan seterusnya. Ya. Kemudian abstrak ya, abstrak ini adalah rangkuman ya. Kemudian pendahuluan. Nah, ini ditulis sesuai kalimat dan tata bahasanya, teman-teman. Misalkan pengantarnya nih, pendahuluan. Ya, komputer saat ini semakin berkembang, bla 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 dan seterusnya ya. Jadi intinya ini adalah pendahuluannya apa. Baru setelah itu nanti teman-teman bercerita tentang ya ini judulnya perkembangan evolusi komputer dari tahun ke tahun. Itu jadi nanti di metode, nah metode ini boleh teman-teman kalau masih bingung boleh dikosongkan, atau kalau dari teman-teman bisa belajar dari artikel-artikel jurnal yang sudah ada, misalkan metodenya teman-teman menggunakan deskriptif misalkan. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian deskriptif misalkan. Deskriptif itu adalah penelitian yang mendeskripsikan dari hasil-hasil temuan. Nah, hasil-hasil temuannya teman-teman kan dari hasil temuan literatur ya. Ya, dari temuan literatur yang sudah ada dan kemudian dikembangkan. Nah, baru nanti hasil pembahasannya. Nah, hasil pembahasannya boleh dimulai dari A dulu, yang misalnya A, evolusi komputer Pentium misalnya. Nah, kemudian nanti dijelaskan era komputer Pentium dimulai pada tahun misalkan 1995 dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan tadi referensi-referensi yang teman-teman dapatkan. Nah, baru setelah itu kesimpulan, ya, teman-teman tuliskan kesimpulannya apa, hasilnya apa. Kalau ada rekomendasi, saran ya, saran boleh tulis. Terima kasih kalau ada. Nah, baru nanti daftar pustaka. Nah, ini yang terpenting, gitu kan. Nah, sejauh ini teman-teman menulis daftar pustaka itu biasanya langsung link ya, link website ya, di copy dimasukkan. Itu tidak, gitu kan. Jadi menulis daftar pustaka itu juga ada aturannya. Nah, nanti minggu depan kita coba bahas next lagi untuk cara menulis daftar pustaka ya. Nah, jadi setidaknya daftar pustaka itu ya ini ada penulisnya, gitu kan, kemudian tahun, judul, gitu kan, kemudian sumbernya dari mana. Ini kan nama ya, nama belakang, nama depan ya, kemudian tahun, ya, judulnya penerapan data mining, kemudian sumbernya. Nah, sumbernya dari jurnal Komputama. Ini juga sama, Budi, tahun, data mining, sumbernya dari buku, dan seterusnya. Nah, sehingga harapannya minggu depan itu sudah penulisannya sudah rapi, ya, sudah rapi. Contohnya bisa seperti ini, ya, contohnya bisa seperti ini, atau ya contoh-contoh yang lain ya. Nanti ini juga boleh saya share di grup WhatsApp. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin berkaitan penugasan dulu nih sebelum kita masuk materi, masih ada waktu. Silakan barangkali ada pertanyaan dulu.
Belum ada? Ya, kalau belum ada, saya coba masuk ke materi. Ya, saya kira nanti materinya juga bisa teman-teman sambil baca ulang ya, karena ini saya kira sepertinya tidak bisa full ya, untuk menyampaikan banyak ya, karena tersisa 30 menit. Ya, jadi tadi kita sudah bahas berkaitan artikel ilmiah ya, atau artikel jurnal yang harapannya teman-teman itu bisa menulis gitu kan, tidak hanya copy paste ya, dari artikel orang lain, tidak hanya mengambil dari artikel orang lain. Nah, materi ini saya ambil dari materinya Pak Joko ya, karena harus ada sinkronisasi dengan beliau. Ya. Nah, jadi topik hari ini berkaitan dengan komponen komputer dan sistem bus komputer. Ya, jadi kalau kita bicara di struktur komputer, kalau kita bicara di struktur komputer, kita bisa lihat bahwa struktur komputer itu kalau dibuat sebuah bagan diagram, ketika dibuat sebuah bagan diagram itu kurang lebih penggambarannya seperti ini. Ya, kurang lebih penggambarannya seperti ini. Ketika kita buat bagan diagram, ya. Nah, yaitu apa? Terdiri dari input. Nah, input. Masih ingat kemarin input itu apa saja? Mungkin bisa dibantu jawab. Input itu apa saja? Mbak Alika Andini Putri. Input itu apa saja? Iya, Pak. Ya. Input itu bisa melalui kayak speaker ya, Pak. Itu output ya? Output, speaker output. Oh iya, itu seperti scanner ya? Ya, bisa. Iya, Pak. Scanner. Oke, Iya. terus satu lagi boleh? Seperti kayak foto gitu, bukan? Oh, foto. Bukan ya? Kalau foto nanti mungkin output ya. Output ya, iya. Coba kira-kira input satu lagi. Jadi scanner. Oke, terus satu lagi apa? Apa ya? Mana? Ya, ini Mbak Alika berbicara pakai apa kira-kira? Oh iya, pakai mikrofon. Ya, Gitu. mikrofon itu juga bisa bagian dari input ya. Iya. Ya. Scanner, mic gitu kan. Nah, itu bagian input. Atau simpelnya ya kita bisa pakai keyboard gitu kan. Iya, Pak. Kemudian mouse ya. Dan beberapa yang sifatnya kita berikan input kepada komputer itu gitu kan, kepada komputer, termasuk misalkan ada touch screen ya, ada touch screen, kemudian itu juga bagian dari input, dan ya masih banyak lainnya gitu, input. Oke, kemudian setelah itu diproses gitu. Setelah itu akan diproses. Setelah itu akan diproses. Masih teks lagi. Ya, setelah itu akan diproses di dalam sebuah input-output port, gitu kan. Ya, akan diproses dalam bentuk input-output port di sini. Ya, nah, input-output portnya itu apa? Ya, ketika mouse misalkan, ya, mouse-nya dilihat apakah pakai kabel atau mungkin pakai Bluetooth. Ya, ini portnya. Ketika kabel berarti ya dia bisa pakai USB atau mungkin PS2. Ya. Nggak tahu teman-teman sempat ngalamin nggak keyboard atau mouse yang PS2. PS2 itu slotnya lingkaran ya. Contoh ini saya lihatkan slot PS2.
Ya, ini. Jadi penggambarannya seperti ini ya. Kalau yang mouse hijau, yang keyboard itu ungu ya. Ya, ini era-era sebelum USB ya. Kalau sekarang kan sudah USB semua ya. Nggak tahu nih teman-teman sempat ngalamin atau enggak port PS2 ya. Itu kemudian tadi di port. Nah, setelah di port, maka ini akan masuk ke proses data. Nah, proses data. Nah, proses datanya, jadi apa yang kita tuliskan, ya, tadi kita nulis scanner, kita tulis keyboard, mouse, dan seterusnya, akan diproses dalam bentuk aritmatika, ya, data aritmatika, yaitu data 0 dan 1. Ya, data aritmatika yang proses itu akan masuk di CPU dan juga masuk di memori. Ya, jadi masuk di CPU dan memori dan akan dikontrol. Nah, kontrol ini yang disebut sebagai sistem bus. Nah, kemudian setelah diproses di sini, datanya tadi, kemudian akan muncul berubah output. Nah, outputnya pun juga masih sama ya, berupa aritmatika. Ya, tapi ini diproses sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Kalau sekarang mungkin sudah ya sudah bukan lagi detik, tapi mungkin milidetik ya, milidetik karena kalau kita pakai ya mungkin komputer i7 atau yang i9 terbaru, kita nyalakan saja itu nggak sampai 1 detik itu sudah nyala. Nah, jadi proses merubah aritmatika data itu sangat cepat sekali. Nah, ini berubah yang tadinya instruksi input menjadi output. Nah, ini melalui port lagi, dan akan muncul ke output. Nah, outputnya apa ya disesuaikan. Outputnya disesuaikan. Ketika scanner tadi, ya, Mbak Alika menyebutkan scanner, ya berarti outputnya sebuah gambar. Outputnya sebuah gambar, bisa juga tulisan ketika scan dalam bentuk teks. Nah, sekarang juga scanner itu bisa gambar maupun teks. Nah, ketika nyekan gambar, maka di outputnya otomatis ini akan muncul di apa? Nah, kalau perangkat output apa saja nih? Mas Satrio mungkin bisa bantu. Ini yang dari Kamboja ya. Can you spell in bahasa, Mas Satrio? Ya, Pak. Ya. You can mention output device. Output device. Seperti monitor, Pak. Ya, monitor. Oke. Oh, udah lancar bahasa Indonesia ya, Mas Satrio ya? Sedikit, Pak. Ya, oke, sip. Semangat ya. Oke, output device bisa monitor ya. Bisa monitor. Kemudian bisa tadi speaker ya, tadi Mbak Alika menyebutkan speaker. Kemudian headphone juga, ya ini juga masih sama audio ya. Dan beberapa output lainnya, Nah, jadi sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Ketika instruksinya adalah scanner, berarti outputnya bisa dalam bentuk monitor. Nah, ketika inputnya teks keyboard, maka outputnya ke speaker. Nah, ini yang proses terjadi di sini, dan tentunya terjadinya sangat cepat. Oke, itu kurang lebih prosesnya. Kemudian nah, fungsinya input device. Nah, tadi sudah dijelaskan ini input device ada. Nah, fungsinya adalah input device sebagai masukan. Tadi sudah dibahas berfungsi sebagai masukan. Kemudian output device ini adalah keluaran, ya, baik itu hard copy. Ya, kalau hard copy berarti printer. Ya.
Kalau soft copy tadi monitor atau speaker. Nah, kemudian I/O port. Nah, I/O port tadi dijelaskan ya. Ini ada slot S2, kemudian ada USB. Ya, untuk monitor pun juga VGA banyak ya. Slot output VGA juga saya kira banyak ya. Ada yang sifatnya VGA ya, ada yang VGA, ada yang DVI, ada yang DVI. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya ini. Oh, ini masuk ke copy. Nah, ini yang atas ini ada yang biru adalah VGA, kemudian yang bawah DVI, dan sekarang berkembang lagi ada HDMI ya, ada HDMI. Ya, kemudian ada juga kalau dulu itu S-Video. Ya. Kalau S-Video sekarang udah jarang dipakai ya. Nah, S-Video itu, nah ini VGA, nah, VGA, kemudian ini S-Video. Ya, ini video. Ya, jadi ada dua. Nah, S-Video ini biasanya outputnya ke proyektor atau mungkin outputnya ke monitor tambahan ya, bisa. Tapi sekarang udah jarang sekali yang pakai S-Video. Nah, kalau video ini outputnya biasanya langsung ke TV ya. Langsung ke TV. Nah, kalau sekarang sudah rata-rata itu menggunakan ini ya, apa namanya? HDMI ya. Kita menggunakan HDMI. Ya, jadi VGA, DVI, ya, kemudian HDMI. Nah, ini perkembangannya. Nah, itu kemudian ini tadi I/O port, ya. Kemudian CPU. Nah, CPU saya kira teman-teman juga udah kenal kemarin ya, udah kenal kemarin. Kita sempat bahas ada CPU yang terbaru itu sampai i9 ya. Generasinya udah sampai generasi 11 ya, atau setara ya i10, i11 gitu. Dan memori, nah memori juga nanti akan ada dua, ada RAM dan juga ada ROM ya. Ada RAM, ada ROM. RAM itu random access memory ya. Ini sifatnya fisik ya. Kalau RAM ini sifatnya fisik, kalau ROM itu sifatnya cache. Nah kalau fisik ya teman-teman saya kira bentuk RAM juga sudah banyak yang tahu ya. Ya, bentuk fisiknya kurang lebih seperti ini ya. Kalau komputer relatif panjang ya, tergantung serinya tapi mohon maaf, nah ini serinya ya. Nah, ini serinya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ada yang 30 pin, ada yang 72 pin ya. Ya, ada yang SODIMM ya. Ada yang SODIMM, ada yang panjang ya, yang panjang. Nah, kemudian juga ada yang kecil, yang macam-macam bentuknya ya. Nah, kalau untuk laptop beda lagi, cenderung kecil ya. Nah, ini kalau yang laptop cenderung ukurannya lebih kecil ya. Tapi fungsinya sama secara fisik ya. Nah, secara fisik. Ya. Jadi kalau ROM ini lebih ke cache. Oke, kemudian nah di dalam instruksi tadi, ya, di dalam CPU ya. Kalau tadi teman-teman lihat ini di sini. Nah, kalau di sini kan ada proses yang terjadi ya. Proses aritmatika yang terjadi ya, ada ALU tadi. Nah, penjelasan dari ALU itu merujuk pada arithmetic logic unit ya. Arithmetic logic unit. Ya, apa itu arithmetic logic unit? Ini adalah proses komputasi untuk pengolahan data. Ya, jadi yang tadi instruksinya secara fisik kita ngetik, kemudian kita scan, nah itu akan diolah menjadi sebuah arithmetic logic ya. Jadi dalam sebuah bahasa aritmatika. Nah, kemudian control unit ya, control unit ini mengontrol perpindahan data
dan instruksi dari CPU atau ke CPU. Jadi instruksi yang diberikan itu adalah dalam bentuk fisik tadi, non aritmatika ya, non bahasa pemrograman. Ya. Ini akan dikontrol, kemudian dirubah operasinya menjadi sebuah aritmetik. Ya. Nah, jadi tadi misalkan kita bahasa pemrograman nih, dari bahasa pemrograman itu kan juga sifatnya adalah code bahasa ya, jadi instruksi soft bahasa. Nah, kemudian diolah menjadi bahasa mesin, ya, bahasa mesin atau diolah menjadi aritmatik tadi. Biasanya disimbolkan dalam bentuk matriks, ya, simbol-simbol matriks atau binary 0 dan 1. Nah, ini yang disebut sebagai control unit, ya, baik di input maupun di outputnya. Nah, kemudian di dalam CPU dan juga proses RAM-ROM tadi, itu dikenal ada register dan internal bus. Nah, untuk register ini memori internal yang didesain untuk dapat menyimpan data lebih cepat dibandingkan memori utama. Nah, ini kaitannya di memori ya, baik RAM, ROM, dan juga hard disk. Gitu. Ya, jadi memori itu berkaitan RAM, random access, kemudian ROM, ya, dan hard disk. Gitu. Kemudian internal bus. Nah, internal bus ini adalah jalurnya. Dan jalur yang menjembatani instruksi yang kita berikan kepada prosesor tadi, dan juga jalur yang menjembatani untuk mengembalikan ke device outputnya. Ini internalnya yang terjadi. Oke. Kemudian di dalam instruksi tersebut itu ada beberapa proses yang terjadi. Itu prosesnya yang pertama adalah fetch instruction. Ini mengambil instruksi. Ya. Jadi ketika kita berikan instruksi, otomatis CPU akan mengambil. Nah, CPU akan mengambil. Nah, ini disebut sebagai fetch instruction. CPU harus membaca instruksi dari memori. Nah, kemudian instruksi berikutnya adalah interrupt instruction. Menerjemahkan instruksi. Tadi ya, instruksi yang kita berikan adalah bahasa manusia. Bahasa manusia dirubah menjadi bahasa komputer. Ya. Dari bahasa komputer diterjemahkan menjadi aritmatika. Nah, diolah menjadi aritmatika dan ini disebut sebagai interrupt interaction. Kemudian fetch data, mengambil data. Dari instruksi yang diberikan, otomatis data akan dihasilkan. Nah, data ini yang diproses, gitu kan. Ya, data ini yang diproses menjadi proses data. Ya, atau eksekusi suatu instruksi memerlukan pembacaan dari memori dan modul input-output. Ya, ini tadi ya, jadi dari operasi aritmatika, kemudian menghasilkan data. Nah, datanya apa ya? Datanya bisa berupa file. Ya, datanya berupa file. Jadi setelah kita scan gambar, gitu kan, itu diolah menjadi aritmatika, binary 0 dan 1. Nah, kemudian diolah data menjadi sebuah file. Ya, diolah data menjadi sebuah file. Nah, ketika filenya gambar ya JPEG, filenya Word, ya berarti dokumen dan seterusnya. Kemudian write data atau menulis data. Hasil eksekusi ini memerlukan penulisan data ke memori atau modul input output. Nah, ini proses instruksi yang muncul atau terjadi di dalam sebuah tadi proses prosesor dan serangkaiannya. Nah, ini fungsi utamanya CPU, ini siklus instruksi tadi ya sudah kita jelaskan, ada fetch cycle, kemudian execute cycle atau eksekusi, interrupt ya tadi sudah kita bahas. Kemudian memori ini tadi juga sempat saya singgung, ada register, main memory. Nah, main memory ini adalah untuk menyimpan instruksi dan data. Nah, main memory ya hard disk itu, hard disk itu. Kalau secondary storage, ini untuk menyimpan program dan data secara permanen. Kemudian fungsi komputernya ini ada data bus. Nah, ini saya agak cepat aja ya. Nanti selebihnya mungkin teman-teman bisa sambil baca sendiri. Nah, saya kira ada di sistemnya teman-teman ya. Data bus adalah jalur perpindahan data. Nah, ini kalau data bus itu digambarkan tadi ya alurnya ini ya. Alur jalurnya ya, data bus. Nah, secara fisik ya data bus itu ya
kalau teman-teman lihat ya adalah kabel-kabelnya. Gitu kan. Kalau di ini secara fisik ya analoginya, analogi mudahnya itu kalau di hard disk itu ya kabelnya itu ada kabel SATA, ya, kabel SATA dan ada kabel ATA. Ya. Ya, ini kabel SATA, pin chipnya kecil ya, seperti ini. Ini kabel SATA ya. Jadi di dalam hard disk ini kalau teman-teman lihat penampang hard disk itu, kalau yang pakai kabel SATA itu relatif ini ya, yang kecil di sini ya, yang kecil. Sorry, ini jumper. Nah ini SATA, ini ATA. Jadi teman-teman harus bisa membedakan nanti ketika melihat hard disk ya, terutama hard disk fisik komputer ya. Ya. Jadi ini pengkabelannya kurang lebih seperti ini, SATA dan ATA. Kalau laptop itu sekarang udah kebanyakan SATA semua. Tapi kalau PC itu masih ada yang pakai ATA. ATA itu kabelnya kabel, ada yang menyebutnya sebagai kabel ATA, ada yang menyebutnya sebagai kabel IDE. Saya agak lupa singkatannya, tapi tulisannya ID. Nah, ini sebagai konektivitas alur dari sistem bus itu tadi. Ya, itu saya kira secara singkatnya ya berkaitan dengan sistem komputer dan juga sistem busnya. Nanti secara lengkap teman-teman bisa sambil dibaca ya untuk materinya. Nah, karena ini ada 33 halaman dan sepertinya kita waktunya sudah mau habis. Sampai sekarang ada pertanyaan dulu atau diskusi dari teman-teman? Silakan. Barangkali ada pertanyaan, saran, atau mungkin diskusi dari teman-teman? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya kira sementara cukup ya. Nanti silakan teman-teman cek dan pantau di sistem MySWU untuk assignment minggu depan, ya, sebelum kita libur Lebaran, dan pastikan assignment di minggu depan sudah menggunakan template artikel ilmiah ya. Mungkin templatenya saya share atau boleh teman-teman nyari template sendiri juga boleh. Ya, sehingga harapannya hasil menulis assignment teman-teman minggu depan sudah lebih baik lagi. Dan ya saya kira ini pertemuan sebelum berakhir ya, saya ucapkan selamat berlibur ya besok berlebaran, dan bagi yang menjalankan selamat Idul Fitri. Saya kira itu saya cukupkan dulu, dan insya Allah kita ketemu lagi nanti setelah lebaran ya. Baik, saya akhiri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.